teman-teman semuanya, pada sesi ini kita masuk pada sesi kelima. Fokus pembahasan kita pada sesi kelima adalah mengenai motivasi dalam belajar. Nah, untuk motivasi belajar, kita sudah singgung di awal ya, bahwa motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi belajar sendiri itu bisa diartikan dorongan untuk belajar. Dorongan itu bisa berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, artinya memang siswa itu memiliki kesadaran untuk belajar, atau bisa juga dari luar diri manusia. Misalnya, pembelajaran itu dilakukan karena paksaan dari orang lain atau karena kebutuhannya. Nah, motivasi itu kalau dalam teorinya McDonald bahwa merupakan adanya perubahan energi di dalam pribadi manusia, sehingga dianggap motivasi itu timbul dari perubahan tertentu di dalam sistem neurofisiologis manusia. Nah, motivasi itu ditandai oleh timbulnya perasaan efektif arousal. Artinya, berawal dari ketegangan psikologis yang kemudian memunculkan suasana emosional, sehingga ini akan menimbulkan kelakuan yang bermotif atau memiliki dorongan. Motivasi itu sendiri itu ditandai dengan reaksi tertentu untuk mencapai tujuan, sehingga bisa dibilang bahwa pribadi yang termotivasi itu biasanya mengadakan respon yang tertuju ke arah suatu tujuan saja. Bagaimana sih prinsip-prinsip dari motivasi belajar menurut Hofer? Yang pertama, kita mesti tahu bahwa pujian itu sebenarnya lebih efektif daripada hukuman. Sehingga orang-orang yang bisa belajar dengan efektif itu adalah mereka yang terbiasa diberikan pujian. Yang kedua, adanya motivasi intrinsik yang dianggap lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar diri. Yang kedua, adanya reinforcement atau pemantapan. Nah, ini adalah hal mutlak untuk mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, motivasi ini dapat disebarkan kepada pribadi lain dan menunjukkan motif merupakan cara yang efektif untuk memotivasi. Serta terakhir, adanya teknik dan metode pembelajaran yang bervariasi yang mampu untuk memunculkan motivasi bagi peserta didik. Nah, bagaimana caranya membangkitkan motivasi peserta didik? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang atau tertarik, atau membuat peserta didik kita tertarik untuk belajar. Yang kedua, menjadikan diri kita sebagai motivator, bukan hanya sebagai pengajar saja, tetapi kita mampu membangkitkan motivasi para siswa dalam belajar. Selanjutnya, menentukan teknik yang tepat dalam belajar mengajar. Nah, penting sekali agar siswa-siswa termotivasi dalam belajar, biasakan untuk memberikan penghargaan secara verbal, sehingga siswa-siswa bisa menumbuhkan rasa ingin tahunya. Ketika itu sudah terjadi, maka kita harus mulai proses belajar dari hal yang sederhana. Barulah kemudian proses belajar dilanjutkan menuju hal-hal yang lebih kompleks. Jangan lupa untuk menggunakan metode simulasi atau teknik latihan yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Dan penting dalam proses belajar untuk meningkatkan atau melibatkan peserta didik dalam praktek dan juga aktivitas-aktivitas pembelajaran yang lain. Nah, sebagai pembelajar yang baik, tentu saja kita mesti paham bagaimana iklim sosial di lembaga pendidikan di mana kita berdiri, sehingga itu juga akan mempengaruhi konsep belajar itu sendiri. Nah, seperti itulah mungkin beberapa motivasi-motivasi belajar yang bisa diberikan kepada para siswa. Bagi teman-teman sekalian, saya sangat harap untuk dibaca kembali materinya agar pada sesi ini mampu untuk membaca materi dengan lebih baik lagi. Selamat belajar ya.